Betul, betul. Oke. Jadi sabar aja gitu. Ya, Jangan kuncinya terlalu sabar. dipaksain, jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu ya udah ikutin aja alurnya gitu karena rencana Tuhan lebih baik. Kabarnya? Baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik sini. Oke. Masih kontak-kontakan sama si Dini. Masih jam, Sekarang udah jam 7 sih sebetulnya. oh, subuh jam 6 di sana. Subuhnya tuh sekitaran jam 6. Tapi isyanya tuh sekitar jam 6 juga. Oh, bukan. Oke, 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 gitu pakai ya, bahasa Bud. Indonesia. Aku Hmm. kenalin dulu Budi ya. Oke, sip. Jadi kenalin, ini Budi temanku. Dia lagi kuliah di Amerika, jurusan apa ya, biological system engineering ya. Biological System Engineering. Uh, Itu bagian dari chemical engineering sih sebetulnya. Iya, ini tuh dulunya Budi itu dosen juga di Unpad ya, Budi ya. Ya, masih dosen sih. Oh, Masih masih. dosen harus balik deh. Iya, Masih jadi dosen sekarang. dosen akhirnya sedang melanjutkan kuliah PhD di Amerika dengan beasiswa Fulbright. Benar kan ya, Budi ya? Ya, Iya, betul. 100. siap. Terus sharing dong Bud, itu awal perjuangan kayak gimana sih caranya biar dapat Fulbright itu? Oke. Jadi sebetulnya kuliah di luar negeri itu udah dari mimpi dari sejak S1 ya. Dan tapi belum kesampaian waktu S1 ke S2 karena uh, waktu dulu tuh memang ingin cepat-cepat kuliah. Nah, kalau kita mau dapat beasiswa atau mau kuliah di luar negeri, salah satu syarat yang utamanya harus bahasa Inggris. Itu aja. Jadi mau berapapun IPK-nya, mau berapapun banyak organisasinya, mau apapun itulah, kalau bahasa Inggrisnya jelek atau skor bahasa Inggrisnya kurang memenuhi syaratnya, ya nggak bakal bisa gitu. Jadi pokoknya bahasa Inggris saja. Nah, karena waktu S1 ke S2 itu pengen buru-buru S2 karena nggak mau kerja juga. pengen pengen berkarir di bidang akademik sih sebetulnya, dari S1 pengen berkarir di bidang akademik. Jadinya ya udah dapat skor TOEFL, ya udah ke skor TOEFL-nya cuma buat apa namanya, aduh bahasa Indonesia, apply buat beasiswa dalam negeri intinya. Jadi S2-nya itu pakai beasiswa LPDP tapi dalam negeri. Nah, Karena pengen buru-buru tadi iya, S2. dan gak mau kerja. Karena Kamu memang kerja. pengen berkarir di bidang akademik sih. Terus oke, dan dapat rekomendasi juga dari dosen IPB Pak Yoga. Ya udah ke ITB aja. Jadi dari IPB ke ITB, masuk ke Teknik Kimia ITB. Di sana belajar banyak banget, dan di S2 itu alhamdulillah udah outputnya itu adalah publikasi. Jadi bareng nulis sama dosen, ini improve banget sih bahasa Inggris waktu di S2 ini karena memang apa namanya, belajar nulis, kemudian belajar presentasi juga, ikut conference juga kan, disuruh sama apa namanya, dosen sama advisor. Terus udah selesai, baru jadi karena pengen berkarya di bidang akademik. Nah ini dia mungkin jalannya Allah ya, jalannya Tuhan ya. Jadi dari S1 ke S2 nggak boleh dulu nih kuliah ke luar negeri. Oh iya. Kata Allah katanya kayak gitu. Nggak tahu kan kita rencananya apa kan? Ada alasan di baliknya itu kenapa kita nggak boleh nggak boleh ke luar negeri dulu. Nah, terus ternyata semester kedua kalau nggak salah ketemu salah satu dosen Unpad gitu. Jadi dosen Unpad yang sedang S3 di situ. Nah, S1-nya itu kebetulan dari IPB, S2-nya di ITB, S3-nya di ITB, dan satu bimbingan. Nah, itu kan channel buat aku kan. Tadi tuh kebetulan ada channelnya ya yang dosen Iya, di apa? dosen di Unpad. Di Unpad. Akhirnya.
Nah, akhirnya udah lulus dari situ, magang dulu sih sebetulnya, magang dulu. Kebetulan advisorku tuh lagi ada kerjasama dengan HM Sampurna, perusahaan rokok di Indonesia, dan lagi neliti tentang cengkeh sih sebetulnya. Jadi sebelum nggak ada hubungannya dengan rokok, tapi kita nelitinya itu tentang cengkeh gitu. Jadi lebih spesifik ke cengkehnya. Nah, uh, belajar banyak juga di sana hubungannya dengan rokok, tapi kita nelitinya itu tentang cengkeh gitu. Jadi lebih spesifik ke cengkehnya. Nah, uh, belajar banyak juga di sana dan itu kan multinational company ya. Jadi apa-apa harus pakai bahasa Inggris. Nah, itu juga ada kesempatan buat aku Untuk buat improve. ya improve bahasa Inggris, bikin PPT dalam bahasa Inggris, terus presentasi dalam bahasa Inggris Oh gitu iya. kan. Ya, jadi dan bosnya itu bule. Jadinya kalau mau ngobrol-ngobrol ya harus pakai bahasa Inggris lah istilahnya, meskipun sekitarannya masih orang-orang Indonesia. Nah, itu jadi banyak pelajaran. Nah, habis balik dari situ, aku jadi dosen LB dulu deh di Hmm. Unpad. Balik kan, oke, padahal waktu itu pernah ditawarin gitu, mau gak jadi dosen di ITB gitu, maksudnya asisten asisten akademik dulu gitu di ITB. Ini jurusan teknik pangan waktu itu. Nah, kebetulan aku nggak begitu tertarik honestly dengan sesuatu yang berhubungan dengan pangan. Karena kita kan dari S1-nya itu kan TIN ya. Ya, TIN itu kan industri. fokusnya itu kan agroindustri dan fokusnya itu kan non-food ya. Meskipun ada dosen-dosen kita yang food juga, tapi aku lebih condong lebih senang ke non-food gitu, kayak bioenergy, chemicals, materials gitu. Jadi eh, mungkin enaknya di TIN gitu. Nah, akhirnya aku pilih TIN Unpad, jadi dosen LB. Dosen LB itu adalah dosen tidak tetap deh. Jadi kita dibayarnya itu per mata kuliah gitu, dan itu sangat kecil banget. Jadi dosen-dosen honorer lah istilahnya. Ya, anak magang lah ya. Iya, betul. Dan ya udahlah biarin aja lah karena belajar juga kan baru nggak tahu kesempatan yang lainnya yang kita nggak tahu kan ke depannya kayak gimana. Terus udah beres, akhirnya sempat vakum 1 semester deh. Oh itu karena ada masalah lah pokoknya. Jadi sempat vakum 1 semester dulu, diberhentiin. Tapi ada keuntungan juga deh. Jadi di situ tuh aku tuh belajar bahasa Inggris lagi. Jadi belajar bahasa Inggris lagi, nyewa tutor di Bandung. Oh, Jadi aku persiapan IELTS selama 1 semester itu. oke. Bud, Nah, bener gak sih kamu sewa tutornya tuh private gitu untuk diri iya, kamu sendiri? Oh my God. iya benar. Jadi gini deh, tiap orang beda-beda ya cara belajarnya ya. Mm-mm. Mungkin ada orang yang belajarnya lebih enak bareng-bareng, ada yang lebih enak sendiri. Nah, masalahnya aku tuh kalau belajar bareng-bareng tuh aku tahu sendiri, aku pemalu banget kan ya. Kalau berdua face to face kayak gini sih enak gitu kalau Mm-mm. ngobrol. Tapi kalau udah dalam lingkup yang banyak gitu, aku tuh kayak orang yang ini introvert banget sih, kayak nggak bisa speak up lah kayak gitu, nggak bisa speak up dan cepet capek gitu. Jadi udah energinya udah terkuras duluan dan jadi malas ngapa-ngapain gitu. Nah jadi aku pilih private gitu daripada yang bareng-bareng. Dan itu udah pernah juga pas bareng-bareng, dan itu nggak benar-benar nggak efektif. Benar-benar nggak efektif. Mau belajar bareng mau apa, jadi itu benar-benar nggak efektif gitu. Nah, enaknya private tuh aku ini sih pengen writing sama speaking waktu itu. Pengen Oh iya. dikuatin karena listening sama reading tuh kita bisa belajar sendiri Iya, sebetulnya. bener. Kan. Nah, di dua ini kan skill yang aktif banget, dan itu sangat pas udah sampai sini tuh udah itu berguna banget dua skill ini tuh. Nah, terus aku cuman belajar itu doang sama si tutor aku tuh. Tutor. Berapa lama Bud kamu sama tutornya waktu itu untuk Kalau IELTS? belajar persiapan IELTS-nya sebetulnya cuman 1 bulan setengah. Cuma 1 bulan setengah ngambil IELTS, udah gitu udah bisa lah buat dapat apa namanya, buat cuma sekedar daftar aja gitu ke beberapa beasiswa gitu atau ke beberapa kampus gitu. Udah gitu udah dapat skor IELTS itu 2018 kalau nggak salah tuh, 2019 lupa. Nah, ikutlah dosen tetap tapi non PNS.
Iya, non PNS. Jadi sama aja sih. Jadi ini mungkin ada orang yang mau jadi dosen juga nih. Jadi ada dua cara. Yang pertama bisa jadi dosen tetap PNS, yang seleksinya itu kayak orang-orang PNS biasa. Yang kedua itu yang dosen tetap non PNS. Dosen tetap non PNS ini ada seleksi dari kampus. Nah, seleksi dari kampus dan biasanya yang ikutnya ini adalah orang-orang dalam atau orang-orang yang dari luar juga sih bisa gitu. Ada pengumuman biasanya. Nah, jadi seleksinya lumayan ketat. Seleksinya sama-sama dengan dosen yang udah berpengalaman gitu. Dan ada nggak 100% lolos nih ya. Dari 4 orang yang daftar itu, cuman aku yang lolos. Jadi 4 orang itu orang dalam kan, orang dalam 4-empatnya, dan cuman aku yang lolos. Jadi nggak semua bisa langsung lolos gitu kalau di Unpad ya. Gitu. Jadi mungkin ada satu tes yang menentukan adalah tes psikologi. Oke. Nah, tes psikologi. Jadi nggak bisa dibohongin lah kalau tes psikologi gitu kan. Nah, akhirnya udah jadi dosen tetap. Udah gitu, karena dosen tetap non PNS ini memang dipersiapkan untuk yang orang-orang yang mau S3 gitu kan. Nah, akhirnya terdolong lagi lah untuk lanjut S3 kayak gitu. Nah, diburu-buru juga waktu itu tuh ada kalau mau ada banyak kesempatan kan untuk dosen ya, kayak Budi LN tuh LPDP tapi khusus untuk dosen. Terus ada Fulbright juga sebetulnya untuk dosen gitu, ada jalur khususnya untuk dosen. Terus ada beberapa lah beasiswa kayak beasiswa Dikti untuk dosen juga. Nah, masalahnya adalah aku nggak punya NIDN, belum punya NIDN pas mau daftar. Nomor induk dosen nasional. Oh, itu. Kalau nggak salah ya kepanjangannya, pokoknya aku nggak tahu tuh. NIDN aja pokoknya ya. Maaf kalau misalnya salah. Nah, jadi udah selesai, aku nggak dapat, aku ikutnya yang reguler jadinya. Jadi seleksinya bareng-bareng sama orang-orang yang bukan dosen, gitu. Jadi aku jalur reguler, Fulbright, udah gitu, udah dapet lah. Oke, bentar dulu ya. Berarti tadi tuh, jadi kenapa bisa Fulbright itu karena emang kan perjalanannya tadi kan di dosen Unpad dulu kan, terus ketemu lagi sama ibu itu siapa ya tadi aku yang koneksinya lah untuk buat lanjut PhD juga. Terus bahasa Inggrisnya juga karena lingkungan kerjanya harus bahasa Inggris, jadi apapun, jadi istilahnya berkembang secara lingkungan itu mendukung lah ya. Iya. Dan kita jadi jangan terlalu, misalnya kalau ya butuh waktu kali ya, mungkin kalau untuk kuliah ke luar negeri gitu atau karena kalau misalnya kita paksain gitu deh waktu S2 aja misalnya, aduh pengen banget nih ke luar negeri nih, pengen harus banget gitu. Tapi mungkin ada jalan lain gitu, kalau misalnya udah ditakdirin ke arah yang kesini ya udah ikutin aja sini, mungkin nanti kita ada kesempatan gitu, entah itu kuliah kah, entah itu kita magang kah, entah itu kita bahkan kerja di sana kah, kita kan nggak tahu sebetulnya kayak gimana. Dan itu bergantung goal kita juga kan sebetulnya. Kalau aku akademik berarti ya mudah-mudahan aku PhD gitu kan. Tapi kalau misalnya yang goal-goalnya pengen kerja di perusahaan gitu, ya mungkin aja di Indonesia dulu beberapa tahun, kemudian kerja, kemudian mungkin ada kesempatan keluar gitu untuk kerja yang lebih baik lagi di sana gitu. Banyak imigran dari Indo juga, dari negara lain gitu. Berarti kalau maksudnya S2-nya belum ke luar negeri ya berarti mungkin belum waktunya lah untuk pergi ke luar negeri itu. Nanti juga kalau memang punya niat juga nanti ada jalan juga untuk nyampe ke sana ya. Yes, betul. Jadi sabar aja gitu. Jangan terlalu dipaksain, jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu, ya udah ikutin aja alurnya gitu. Karena rencana Tuhan lebih baik, pasti lebih baik. Kamu berapa kali apply untuk beasiswa ke luar negeri nih? Kan selain Fulbright, ikut coba yang lain juga nggak, beasiswa lain? Nah, Fulbright itu adalah beasiswa pertama aku. Jadi aku apply Fulbright
ada sama si Dini nih ya teman. Mhm. Jadi itu kayak udah mepet-mepet banget kita daftarnya tuh. Udah gitu udah aku bikin jujur aja bikin studio objektifnya itu cuman 1 malam. Oh my God. Jadi itu jangan dicontoh karena tapi aku memang udah clear gitu, udah jelas mau ngapain gitu. Oh iya Uh, dari. jadi kan itu kan harus jujur ya, kita bikin SO tuh harus jujur. Nah, terus udah kan Fulbright itu kan agak panjang ya prosesnya ya. Nah, aku juga daftar tuh AAS yang Australia itu. Australian Awards. Ya, Australian Awards. Apa lah? Itulah lupa yang. aduh aku lupa lah. Pokoknya itu ada AAS. AAS yang Australia aja. Terus sama Dini juga, sama temanku juga. Terus sama teman-teman lain. Nah, kan itu ada pengumuman. Jadi AAS itu lebih cepat pengumumannya dibandingkan Fulbright. AAS itu aku nggak lolos. Oh, jadi AAS itu AAS nggak dulu. lolos. Ya, enggak Fulbright dulu deh. Jadi Fulbright dulu, baru AAS sambil nunggu Fulbright. AAS-nya nggak lolos gitu. Nah, berarti dari situ aku udah, oh berarti ini nggak baik nih beasiswanya buat aku mungkin ya. Padahal aku udah dapat profesor di sana, udah kontak-kontakan sama profesornya. Harusnya sih nggak tahu ya, mungkin ada pertimbangan lainnya gitu. Nggak lolos ya udahlah. Terus aku masih nunggu nih Fulbright, nggak tahu kan, ini baru administrasi kalau nggak salah. Ya masih tahap administrasi kalau nggak salah. Udah gitu, lolos pas administrasi. Udah gitu ya udahlah lolos sampai sekarang. Iya. Nah itu kalau part yang paling sulit di Fulbright ini apa? Kan ada tesnya beberapa tahap tuh sampai kalau saya di Jakarta juga kan ada interview langsung ya? Iya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nih. Part yang paling susah pastinya interview ya. Oh iya. Pastinya interview karena enggak juga sih deh gini. Setahu aku ya. Jadi waktu itu tuh yang ikut interview itu kita dikelompok-kelompokin deh. Jadi ada kelompok-kelompokin berdasarkan field kita, field of study kita. Misalnya aku engineering ya. Aku engineering di bidang proses. Nah, di situ ada juga, di bidang industri. Di situ ada juga yang engineeringnya mechanical engineering, teman satu kelompokku. Jadi aku chemical engineering, mechanical engineering, industrial engineering. Jadi ada 4 orang kalau nggak salah. Nah, dari 4 ini, pas aku lihat, 3 dari kita lolos untuk principal candidate. Gitu. Dan ada beberapa case juga kayak setengahnya, lebih dari setengahnya itu lolos. Kalau udah dinyatakan lolos administrasi. Jadi kesempatannya, peluangnya itu lebih besar gitu. Jadi yang lebih kecil yang mana, bagian mana? Administrasi. Jadi bagian dokumen-dokumen itu loh, yang kita nyerahin dokumen gitu. Dan itu seleksinya ketat banget. Jadi banyak teman-teman kita, ada beberapa teman kita juga yang nggak pada lolos di bagian situ gitu. Jadi harus lolos itu, kalau udah itu udahlah 70%, 65%, insya Allah bisa lolos jadi principal candidate. Itu tipsnya apa tuh buat waktu interview biar yang interviewer tuh kayak tertarik sama kita dan yakin lah ini anak kalau dikasih beasiswa bakal bener-bener gitu kan. Yang pertama mungkin harus jujur kali ya. Jangan pernah bohong. Karena bohong nanti bakalan ribet sendiri nanti pas interviewnya. Karena di situ ada psikolog kok. Tunggu. Aku lupa ya, kayak pastinya harusnya ada orang psikologi di situ. Tapi mereka memperkenalkannya sebetulnya dosen-dosen sih. Setauku yang kemarin itu dosen-dosen, dan di bidang kita harus nggak ngerti sih, kayaknya mungkin Fulbright beda kali ya. Kalau LPDP dulu ada psikologinya, ada orang psikolognya. Fulbright kayaknya dosen-dosen semuanya gitu. Yang pertama mungkin harus itu jujur. Kedua pede aja gitu. Jadi apapun itu hasilnya ya udah gitu. Dulu tuh bahasa Inggrisku jelek banget loh. Sebelum aku pas interview. Aku jujur juga ya. Aku nggak hampir sih, memang nyewa orang untuk belajar bagian interview doang. Oh, jadi kamu les juga itu interview untuk interview. It was not helpful. Jadi nggak menolong sama sekali gitu. Sejujurnya gitu. Karena apa? Aduh, gimana ya? Aku harus buka. Ya.
nervous juga mungkin kan? Bukan nervous deh, bukan nervous. Jadi memang aku nggak enak aja dulu sama tutorku. Jadi karena harus diarahin kayak gini, diarahin kayak gini, diarahin kayak gini. Jadi jawabannya tuh harus saklek ya, bukan apa yang Yes, kamu mau. yes, 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 itu betul. Nah, terus aku telepon nih sama temanku, kenal by the way gak? Nggak kenal ya, anak AGH 46. Dia kan magang ke US kan. Terus aku teleponan sama si Bay. Gimana nih ini, kata Bay, udah buat yang penting jujur aja, jangan pikirin tentang bahasa Inggris, jangan pikirin grammarnya, jangan pikirin apapun hasilnya. Udah ikutin aja alurnya, ikutin aja. Kalau di pemikiran Budi kayak gimana, keluarin aja. Nah, oh ya udah, aku ikutin apa kata si Bay Dewi ini, temanku ini. Dan gitu. Dan itu betul kayak ngalir gitu aja pas sampai di ruang interview, perkenalan diri. Kita perkenalan diri kayak ada template-nya gitu loh, perkenalan diri pun ada beberapa pertanyaan gitu dan kita harus menjelaskan. Terus ditanya satu-satu sama interviewnya. Aku ada 4 orang, 1 bule kan. Nah, ada 4 orang, kita ditanya, kalau aku seputaran riset sebetulnya, tapi nggak begitu banyak honestly-nya. Teman-teman bahkan ada yang banyak dijatuhin lah masalah riset gitu kan. Aku nggak begitu dijatuhin masalah riset, dan aku kayak pas keluar dari ruang interview tuh kayak seneng gitu. Kok pengen interview lagi ya gitu. Jadi kita tuh kayak bener-bener ngobrol, terus kayak mereka nanya pengalaman aku gitu, gimana aku jujur kayak, oh bahasa Inggrisku tuh sebetulnya nggak bagus, tapi aku banyak belajar loh sama yang aku ceritain di sini ya, dari progres aku kayak gimana gitu, belajar sama dosen aku, bikin paper, terus PPT. Ya PPT, harus magang juga. Nah terus banyak lah itu apa namanya, aku ceritain semua, jadi jujur-jujuran. Terus baru masalah riset, karena risetnya juga, nah ini untuk PhD. Kalau S2 mungkin nggak ngerti ya, aku nggak begitu paham. Kalau S2, kalau PhD banyak ditanya tentang riset, dan risetku tuh udah jelas banget itu waktu aku bikin ya. Waktu aku bikin, meskipun pas sampai sini kayak totally dirombak semuanya, nggak dirombak, bahkan ganti topik. Tapi aku udah berusaha untuk nulis sebaik mungkin untuk research proposal. Nah, pas research proposal aku nulis itu pas waktu aku vakum jadi dosen deh. Jadi belajar IELTS plus nulis research proposal. Oke, berarti emang udah curi star duluan ya, maksudnya udah persiapan lah. Iya, gitu. Jadi persiapannya sebetulnya lama gitu, nggak cuman 1 hari pas ada mepet-mepet kayak bikin SO gitu kan, studi objektif, nggak. Jadi memang awalnya udah lama banget. Oke, berarti satu lagi berarti Bu tambahannya, berarti kita itu emang harus udah ini kayak riset tuh udah tahu mau ngapain ke depan, terus kayak gimana tuh sebelum apply PhD atau mau S2 ya udah clear duluan gitu. Yes. Jangan mau apply terus baru mikir gitu ya. Iya betul. Nah itu kesalahan orang-orang tuh kayak gitu, kayak, aduh, nah ini dia deh. Aku tuh nggak suka, nggak tahu ya, kurang srek lah sama orang-orang yang pemikirannya nggak jelas gitu. Kalau mau kuliah ke luar negeri itu nggak jelas gitu, karena ya udah pengen kuliah ke luar negeri aja gitu, pengen menikmati suasana baru, kehidupan baru. No, it's not the reason untuk kuliah di luar negeri, itu bukan kayak gitu gitu. Jadi sebetulnya kita harus jelas kitanya mau ngapain gitu. Jadi habis kuliah itu kita mau ngapain, apa namanya, kita mau berkarir di bidang apa gitu. Terus memang kita memerlukan kesempatan ini untuk mengembangkan diri kita gitu. Bukan semata-mata kayak aku pengen keluar negeri, pengen kuliah ke negeri karena pengen nyari pengalaman. Oke, nyari pengalaman baru itu baik gitu. Tapi sebetulnya goal kita sendiri itu apa sih sebetulnya? Itu yang jarang dimiliki oleh yang sering gagal gitu. Meskipun bahasa Inggrisnya udah wah cas-cis lah istilahnya gitu kan. Tapi kalau goalnya itu nggak jelas, ya nggak bisa gitu deh, menurut aku. Kayak ke luar negeri dapat pengalaman baru, tinggal di tempat orang itu kan bonus kayak. Yes, betul. Sisanya kan emang apa yang sebenarnya kita inginkan ya.
Iya, itu deh goal kita sebetulnya dan sebenarnya dari goal kita itu kontribusinya untuk ya negara kita apa sih sebetulnya gitu. Nah, oke, buat tahan dulu kontribusi untuk Indonesia ya. Dan aku Ini mau pakai bahasa Inggris atau mau Indonesia? Indonesia aja kan penontonnya masih Oh, pernahnya Indonesia bukan orang luar ya.